Kita semangat!
Ini namanya bank sampah apa, Bu? Sampah ini yang plastik itu. Bank sampah apa namanya? Anua. RT 02. Apa yang dikumpulin? Yang dikumpulin apa aja? Botol plastik, kertas, dus ya. Bu, ini punya Bu. Kardus, botol. Minyak. Minyak ya. Ini kemarin hari Jumat. Hari Jumat. Jadi Ini bank sampahnya udah berapa tahun, Bu? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Oh iya, ada di bekasnya. Corona dari Covid. Oh, dari kalau dia dapat tahun. 5 tahun, 4 tahun. Motivasinya apa, Bu, bikin bank sampah? Kita biar udah berapa juta? ya bersih juga, sampah juga ya. Sampah juga. Dananya kan bisa buat beli mic, buat kebutuhan pengajian, RT juga. Jadi bermanfaat nggak, Bu, bank sampah ini? Manfaat banget. Jelasnya nggak buang sembarangan. Nggak ngotorin. Berarti di sini yang ngambilin sampah itu nggak ada ya? Apa namanya? Pemulung nggak ada ya? Ada juga. Ada. Nah, udah bersih ya, udah kita. Oke. Bulan sekali, Pak. Boleh cerita nggak ini apa, bangunan apa, terus apa manfaatnya buat masyarakat? Baik Pak, kita tahun ini dapat pembangunan sumur artesis dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang dananya sekitar hampir lebih kurang 195 juta ya kan. Alhamdulillah yang kita usulkan per tahun selama 4 tahun ini goal di sini untuk kepentingan warga masyarakat, baik untuk kepentingan jamaah masjid ataupun lingkungan masyarakat sekitar kita. Ini apa namanya, backgroundnya Bapak ngajuin ini apa, Pak? Untuk suplai masjid. Kekurangan air. Selama ini kan kita pakai PDAM, pembiayaannya sangat tinggi. Terus kedua, kalau terjadi PDAM mati air,
kita kesulitan air. Nah, dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bekasi seperti ini, maka insya Allah asas manfaatnya lebih luas lagi. Itu toren berapa liter, Pak? Toren 2000 liter. 2000 liter. Dan ini dipakai untuk masjid dan masyarakat. Masjid dan masyarakat. Masyarakat ngambil air di sini berarti? Boleh. Baik pedagang yang UMKM yang kita siapkan pasar di situ, itu juga boleh menikmati air. Oke. Tapi di dalamnya ini ada perlengkapannya baik listriknya ataupun apa sudah semua. Komplit ya? Airnya bening, jos. Dari air tanah ya? Air tanah, 120 meter. Oh, Jadi 120 meter ya. Sebenarnya ada momen tertentu, Pak? Nah, setahun sekali, Pak. Tahun sekali. Tahun kemarin kita di RW RW 10 ya. Oh. Terus sekarang di RW 8. Setiap momen punya memperingati hari jadi Kabupaten Bekasi, ya Pramuka dan HTRI ya. Kabupaten Bekasi. Sehingga penilaiannya itu dari mulai tingkat kecamatan kita ajukan ke tingkat kabupaten yang memang layak. Nanti kabupaten turun tim lagi menilai. Nanti dari 23 kecamatan mana yang layak dan juara 1, 2, dan 3. Jadi sebenarnya hal yang dinilai apa, Pak, yang lebih krusial gitu? Krusial itu semuanya kita nilai. Dari mulai yang namanya
ekonominya, tentang masalah daur ulang limbahnya, dari mulai mungkin kantong bekas apa kopi mau dibuat apa, dibuat tas atau bagaimana, dari mungkin tutup botol minuman dibuat apa, Kreativitas dari sampah. kreativitas. Nah, ekonomi sirkuler namanya. Terus ada lagi yang namanya keamanannya, Pak. Keindahannya, gotong royongnya bagaimana, yaitu mungkin satu penilaian. Terus istilahnya tadi ketentramannya udah, gotong royong, kebersihan, keindahan. Ya tadi kebersamaan ini keluargaannya bagaimana. Oke Pak, terakhir harapan Bapak dengan kegiatan ini apa ya Pak? Harapan ke masyarakat? Harapan kita dari kecamatan bukan hanya seremonial hari ini aja. Untuk jangka panjangnya lingkungan itu bersih, indah, rapih, aman. Iya Pak. Jadi terbentuknya terus menerus gitu, tidak Terus. Karena di situ ada yang namanya bangkit maju sejahtera. Ya, bangkitnya dari mana dulu? Dari kita dulu sendiri. Dan sejahtera untuk siapa? Untuk masyarakat kita. Ya, maju. Berarti kalau udah bangkit pasti maju semua, Pak. Tuh. Kita semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Effendi, Ketua RW 08 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Hari Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025, ada di wilayah RT 02 RW 08 dalam rangka penilaian kampung bersih. Moga-moga kita semakin sukses dan menjadi lebih hebat. Oke Pak, seberapa optimis Bapak menang dan apa yang membuat Bapak optimis? Karena kita sudah tidak pakai persiapan apapun, karena sudah menjadi kebiasaan dan budaya bagi kita menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Tertata dengan rapi, tertata dengan apik, kemudian estetik. Semuanya rukun, semuanya guyup, dan semuanya menjadi indah, Pak. Kondisi lingkungan memang seperti ini ya Pak ya? Ya, tidak lomba juga gitu. Kita tiap bulan ada pertemuan semacam ini, kemudian ibu-ibunya kemudian masak, dan kalau RW ada kerja bakti besar, setiap 3 bulan sekali kita adakan kerja bakti besar, khususnya di jalur-jalur jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri, Ketua RT 02 RW 08 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Oke Pak, ketika ada lomba ini persiapan apa yang dilakukan oleh pihak RT Pak? Sebenarnya kita udah gotong royong itu memang udah rutinitas kita ya Pak ya. Jadi kebetulan dengan momen 17 Agustus kita lebih aktif lagi untuk pasang umbul-umbul, pasang bendera, dan kita waktu kita juga untuk gotong royong persiapan 17 Agustus. Warga seberapa antusias ketika dibilang ada perlombaan? Luar biasa Pak, agak antusiasnya. Berapa kali kita minta untuk kehadiran warga untuk kita kumpul, untuk kita gotong royong, satupun tidak ada penolakan. Jadi kita lihat sendiri tadi, sebenarnya kita kemarin sudah gotong royong tanggal 26 Juli 2025 pasang umbul-umbul dan bersih-bersih, tapi hari ini pun kita minta kumpul, mereka kumpul, alhamdulillah. Warga ini seberapa guyup sih Pak sebenarnya? Kalau guyup luar biasa Pak, luar biasa guyupnya. Jadi apa permintaan kita, saya selaku ketua RT, apa yang kita bahasanya kita instruksiin, mereka akan mengikuti. Kegiatan rutin apa aja Pak di RT yang sudah dilakukan? Kegiatan rutin kita melakukan gotong royong 1 bulan sekali Pak, dan kita ikut gotong royong besar yang dicanangkan RW 3 bulan sekali. Terus kita juga ada pogging. Kemarin kita hari Sabtu pun kita pogging. Kita rutinitas dalam 1 tahun itu 4 kali. Di 3 bulan sekali kita pogging. Terus juga kita ada kegiatan posyandu yang sampai sekarang jalan. Terus juga ada UMKM yang kita bina kalau sore di depan masjid kita. Dan juga ada jumber Pak setiap hari Jumat siang, bubar Jumatan kita menyiapkan Jumat berkah. Dan untuk pengolahan sampah
Jadi sampah-sampah yang masih punya nilai kita kumpulkan dan nanti kita jual untuk kas RT. Oke, harapan Bapak nih dengan kegiatan ini apa Pak? Kita berharap bukan sebagai juara ya Pak, kita berharap dengan ada ini merupakan momen warga Lebih terpacu ya? lebih terpacu lagi bahwa memang kebersihan itu luar biasa. Yang memang kita harapkan lingkungan kita bersih, kompak dan guyup Pak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni Sulastri. Saya warga dari RT 02 RW 08. Oke, boleh nanya Bu, Ibu ada jabatan apa di warga ini? Kalau jabatannya mungkin ya, kalau hari-harinya sih sebagai ibu rumah tangga, tapi kalau untuk saat ini saya diberikan amanat untuk menjadi Ketua Majelis Taklim RT 02. Oke Ibu, saya mau nanya sebagai warga, apa kesan Ibu dengan kepemimpinan Pak RT dan Pak RW? Oh, alhamdulillah ya, sejauh saya menjadi warga RT 02, baik Pak RT ataupun Pak RW luar biasa lah. Untuk istilahnya memberikan semangat kepada warganya, dukungan yang luar biasa terhadap warganya, benar-benar kerja keras untuk memajukan RT 02. Oke, dari kelompok pengajian sendiri, Ibu sudah merasa dibantu atau bagaimana? Alhamdulillah sudah merasa dibantu sampai sekarang karena diberikan kesempatan juga tempat, terus kita juga tiap seminggu sekali di Jumat sore kita ada acara pengajian. Tentunya kita dikasih wadah lah untuk bisa melaksanakan kegiatan dari saksi rohani. Harapan Ibu terhadap Pak RT dan Pak RW apa? Ya harapannya yang pasti mudah-mudahan Pak RT, Pak RW senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, umur panjang yang barokah, terus insya Allah ke depannya RT 02 dipimpin oleh Pak RT dan juga oleh Pak RW menjadi RT yang semakin maju, sukses dan warganya pun semakin sukses. Oke, saya nanya terakhir nih, Ibu, jujur aja Ibu happy nggak jadi warga RT 02? Alhamdulillah sangat-sangat happy. Terima kasih Bu.